Hanya upload kartun larva dibayar YouTube sebesar $4.800 sampai $76.000 per bulan. $4.800 kalau dirupiahkan setara dengan 80 juta rupiah per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cara-cara mendapatkan uang dari internet dengan ide konten YouTube. Ide konten ini mudah dikerjakan, bisa menggunakan HP tanpa harus menampilkan wajah, dan tentunya bisa dimonetisasi. Ide konten ini cocok sekali bagi pemula yang sudah kehabisan ide konten, bisa mencoba ide konten yang satu ini. Ide kontennya adalah modalnya main game larva dan merekam layar saja. Bagi saudara-saudaraku yang baru saja menemukan channel ini, selamat bergabung. Karena di channel ini akan selalu membahas ide-ide konten YouTube yang sangat menarik, dan tentunya ide-ide konten yang mudah dikerjakan dan 100% bisa lolos monetisasi. Maka dari itu ikutilah step by stepnya, mulai dari bedah channel referensi, mencari bahan konten, pembuatan video, dan hasilnya. Oke, sebelum praktek untuk membuat konten kartun larva, sebaiknya kita bedah channel sebagai referensinya. Di depan kalian ada channel yang namanya LarvaTube. Sudah tembus subscriber 9,96 juta, dan untuk total videonya 2000 video. Kita lihat bagian video ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini adalah kartun-kartun larva ya teman-teman. 3 bulan yang lalu yang nonton 100.000, kemudian 3 bulan yang lalu di bawahnya 85.000, 3 bulan yang lalu 79.000. Nah, jadi ya teman-teman, bisa kita lihat untuk channel LarvaTube ini mengupload konten-konten tentang kartun larva ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa membuat atau meniru konten-konten semacam ini ya. Cukup modal menggunakan HP saja dan rekam layar sudah bisa jadi konten. Nah, ini yang nonton itu ratusan ribu semua ya teman-teman. Nah, ini kontennya sangat ramai sekali. Tentunya kalau kita membuat konten-konten seperti ini, targetnya adalah penontonnya itu anak-anak ya teman-teman. Saya lihat video populer. Nah, untuk video populernya itu 7 tahun yang lalu ya nonton 165 juta, 5 tahun yang lalu ya nonton 117 juta, kemudian 5 tahun yang lalu 70 juta, kemudian di bawahnya 4 tahun yang lalu 61 juta. Jadi kalau kita lihat penonton untuk channel ini ngeri sekali ya teman-teman. Coba saya akan cek bagian tentang dulu ini ya. Nah, di sini saya lihat bagian tentang info selengkapnya. Channel ini markasnya ternyata di Korea Selatan, bergabung dengan YouTube 23 September 2011, sudah mempunyai viewer 4 miliar kali ditonton ya teman-teman. Loh mas, kira-kira apa bisa dimonet mas kalau kita membuat konten kayak seperti ini mas? Ya tentunya kalau kita membuat konten-konten semacam ini bisa dimonetisasi ya teman-teman, kalau kita tahu trik dan caranya. Oke, saya akan putar video terbaru ini ya teman-teman. Video ini ya, larva Christmas is coming ya. 3 bulan yang lalu yang nonton 79.000. Saya play saja. Jadi kontennya kayak gini ya teman-teman, kartun larva. Oke, langsung saja kita menuju ke situs Social Blade untuk mengecek gaji dari channel LarvaTube ini. Saya sudah berada di situs Social Blade. Bagi teman-teman yang belum tahu situs Social Blade itu untuk apa, situs Social Blade adalah situs yang dimana situs ini bisa menampilkan jumlah subscriber, jumlah viewer, dan tentunya kita juga bisa melihat gaji atau penghasilan dari channel orang lain. Mari kita lihat berapa kira-kira untuk gaji dari channel LarvaTube ini ya teman-teman. Nah, di sini ya, kalau kita lihat taksiran penghasilan bulanannya itu sekitar $4.800 sampai $76.000 per bulan. $4.800 kalau kita rupiahkan itu setara dengan 80 juta rupiah per bulan.
Oke, untuk langkah selanjutnya kita mencari bahan-bahan untuk membuat konten kartun larva. Teman-teman buka saja Play Store, kemudian di pencarian ketikkan saja Larva Island. Nah, di sini banyak sekali game-game tentang larva ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi atau game ini untuk membuat konten kartun larva. Nah, kebetulan ya, saya sudah mendownload aplikasinya. Nah, aplikasi yang saya download itu namanya ini ya teman-teman, Larva Heroes Levenger 2020. Teman-teman bisa menggunakan game-game larva yang lain ya untuk membuat konten kartun larvanya. Membuat konten kok merekam layar game mas, apa tidak terkena klaim hak cipta mas? Saya jawab tidak ya teman-teman. Kalau kita merekam layar sebuah game atau aplikasi itu tidak ada klaim hak cipta ya teman-teman. Karena aplikasi atau game ini hanya sebuah media saja, jadi tidak akan ada masalah kalau kita modalnya merekam layar sebuah game atau aplikasi. Kemudian untuk bahan berikutnya adalah aplikasi perekam layar. Di sini saya untuk merekam layar menggunakan aplikasi screen recorder. Apabila di HP teman-teman sudah ada aplikasi perekam layarnya, tidak usah mendownload aplikasi ini. Cukup gunakan aplikasi perekam layar bawaan dari HP teman-teman saja. Kemudian untuk aplikasi yang ketiga adalah aplikasi editing video. Di sini saya untuk editing videonya menggunakan aplikasi KineMaster. Teman-teman bisa juga menggunakan aplikasi yang lain seperti CapCut atau VN juga bisa. Setelah teman-teman sudah mendapatkan semua bahannya, saatnya kita ke proses pembuatan videonya. Langsung saja dibuka aplikasi Larva Heroes Levenger 2020. Setelah teman-teman membuka game ini, silakan mengaktifkan perekam layarnya. Nah, di sini ya kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita klik saja ya VS ini ya teman-teman. Nah, kita skip aja ya teman-teman. Nah, kita skip lagi. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita klik saja start ini ya. Kemudian kita klik yang stick mode ini saja. Nah, saya pilih yang level 1 ini ya teman-teman. Nah, lalu klik start. Oke, kita ikuti permainan dari game larvanya ini ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman kita mainkan gamenya saja. Teman-teman bisa juga ya langsung dubbing ya, yang penting ngomong ya. Nah, jadi biar videonya itu seru ya teman-teman, silahkan untuk dubbing atau voice over agar kontennya itu bisa dimonetisasi. Nah, dan jangan lupa untuk merekam layar ini ya, agar videonya itu tersimpan di HP galeri kalian. Setelah selesai merekam game larva ini, saatnya kita ke proses pengeditan video. Saya untuk editing video menggunakan aplikasi KineMaster. Saya sudah memasukkan video hasil merekam layar dari game larva. Untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita potong dulu videonya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kita potong dulu. Kita cari momen yang sangat seru ya teman-teman. Nah, kita potong lagi. Kemudian kita klik centang. Kemudian kita perbesar videonya. Kita sesuaikan dengan ukuran video YouTube 16:9. Kita tekan template videonya ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik centang. Coba kita putar videonya. Kemudian untuk cara selanjutnya kita rubah warna videonya. Caranya adalah kita tekan template videonya. Lalu di sini kita pilih bagian filter warna. Di sini ada pilihan banyak warna, ada dasar, hangat, dingin, jelas, satu warna, saturasi rendah. Silakan teman-teman memilih filter warnanya. Saya pilih warna dasar ini ya. Saya pilih yang B07 lalu klik centang. Kemudian hal yang paling penting adalah kita harus menambahkan dubbing suara atau voice over agar konten larva ini bisa dimonetisasi. Kalau teman-teman tidak menambahkan dubbing suara, saya jamin ya konten seperti ini kalau diupload di YouTube tidak akan dimonetisasi. Jadi saran saya, silahkan teman-teman dubbing atau memberikan narasi suara asli dari kalian.
Oke, saya akan mencoba untuk dubbing. Untuk cara dubbing di KineMaster ini caranya cukup mudah ya. Kita tinggal tekan tanda recorder ini ya. Nanti sudah merekam suara kita. Saya sudah dubbing atau voice over, dan tanda ungu ini adalah dubbing atau voice over dari suara saya. Coba kita tes dulu. Namaku Larva. Hei, kamu kesini ngapain? Kamu mau ngajak berantem? Berani sama saya? Aku tendang. Oke, agar suara dubbingnya itu semakin jelas ya, kita perbesar volumenya. Caranya adalah kita tekan template dubbingnya ini ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang speaker ini. Nah, ini kan 100 ya, kita tinggikan ya teman-teman. Kita tinggikan sampai 100 sampai 200% ya teman-teman. Lalu klik centang. Coba kita play lagi. Namaku Larva. Hei, kamu kesini ngapain? Ini cuma contoh dubbing asal-asalan saja ya teman-teman. Kita bisa juga menambahkan background musik atau sound effect yang lain ya. Oke, saya akan mencoba untuk menambahkan background musik no copyright. Caranya adalah kita pilih audio, lalu cari background musik yang no copyright yang sudah di-download dari YouTube Studio Libre. Saya sudah memasukkan background musik yang no copyright ya. Dan ini adalah background musik untuk anak-anak. Oke, langsung kita tes dulu. Namaku Larva. Hei, kamu. Nah, kalau kita dengarkan ya teman-teman, untuk suara background musiknya itu terlalu besar, jadi kita kurangi volumenya. Caranya adalah kita tekan template background musiknya ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang speaker. Ini kan 100 ya, kita kurangi menjadi volumenya menjadi ini ya teman-teman, 30% atau 20%. Oke, saya coba 32% saja, lalu klik centang. Coba kita tes hasilnya sekali lagi. Namaku Larva. Hei, kamu kesini ngapain? Kamu mau ngajak berantem? Berani sama saya? Aku tendang. Halo. Kemudian kita bisa juga menambahkan logo channel YouTube kita. Caranya adalah pilih lapisan, lalu media, kemudian masukkan logo channel yang teman-teman sudah buat. Sebagai contohnya, saya akan memasukkan logo channel Yona Kasmaran ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menaruhnya di atas. Teman bisa menaruhnya di bawah juga bisa ya. Saya menaruhnya di sini di atas. Kemudian kita sesuaikan dengan durasi videonya. Kita tinggal tarik saja seperti ini ya teman-teman. Nah, ini durasinya ini 1 menit 28 detik ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita klik centang dan kita putar lagi videonya. Namaku Larva. Hei, kamu kesini ngapain? Kamu mau ngajak berantem? Berani sama saya? Aku tendang. Halo. Aduh, jangan kabur, tidak saya. Baiklah saudara-saudaraku, mungkin ini saja untuk informasi ide konten anak bermain game larva dan merekam layar. Semoga saja bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.